Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera atau sistem indera. Sistem indera merupakan sistem pada tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ akhir yaitu organ mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Untuk menerima jenis rangsangan tertentu, yang pertama adalah mata. Mata terletak di dalam orbita. Mata memfokuskan cahaya ke dalam retina, bagian-bagian mata dan fungsinya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sklera. Ini sklera ada di sini. Apa sih sklera? Sklera adalah lapisan terluar bola mata berbentuk jaringan fibrous yang kuat sebagai pelindung karena kuat menahan tekanan intraokular. Yang kedua ada kornea. Ini kornea terletak di bagian depan, berwarna transparan tempat masuknya cahaya ke dalam bola mata. Kornea merupakan lanjutan dari sklera. Kornea tidak mengandung pembuluh darah. Kornea sangat peka terhadap rangsangan karena mengandung saraf-saraf cabang nervus ophthalmicus melalui nervus silaris. Kemudian ada koroid. Nah, koroid itu terletak di bagian terdalam di belakang mata, yaitu lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Terus ada badan silaris. Nah, silaris itu terletak di bagian sini. Badan silaris terbentuk dari otot silaris dan ligamen suspensor. Struktur ini terutama berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Terus ada iris. Nih, iris terletak di bagian sini. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka terlihat kecil, membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Terus ada lensa. Nah, lensa itu bagian dalam yang berwarna hitam. Nah, itu bagian mata yang merupakan jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Setelah kornea, atau lihat gambar indera penglihatan Anda di atas. Fungsi lensa adalah membantu memutuskan cahaya dan gambar pada retina. Kemudian ada retina. Nah, retina terletak nih di bagian sini. Retina lapisan sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Sel dalam retina yakni sel batang dan sel kerucut berfungsi memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak untuk membentuk penglihatan. Jadi retina itu berfungsi untuk membentuk penglihatan kita. Terus yang ada fovea. Nah, fovea itu terletak di tengah-tengah makula, ya. Nah, anggota dari retina bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca bendera atau melaksanakan perkara apapun yang memerlukan ketajaman mata atau penglihatan. Ada diskusi optik berperan mengirimkan informasi gambar yang ditangkap retina ke otak, sementara makula merupakan bagian retina yang berperan dalam penglihatan pusat atau sentral yang tajam. Kemudian ada
Vitreous humor memiliki struktur yang seperti jelly dan mengisi bagian belakang mata sebagai indera belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Terus aqueous humor berfungsi sebagai penyimbangan tekanan di dalam mata. Kesehatan mata juga dipengaruhi oleh proses reproduksi dan aliran cairan di balik mata. Jika terdapat gangguan, hal ini dapat menyebabkan masalah pada tekanan di dalam mata. Contohnya seperti glaukoma. Terus kemudian saya akan menjelaskan panca indera hidung. Baik. Yang selanjutnya ialah hidung. Fungsi hidung utama selain respirasi adalah sebagai indera penciuman. Hidung berisi area sel khusus neuron reseptor atau penciuman yang dapat bertanggung jawab untuk indera penciuman. Konkan. Nah, jadi ini. Ada konkan nasalis superior dan media terutama berfungsi melindungi struktur yang lain yang lebih rentan seperti jalan masuk ke sinus serta ujung saraf penciuman. Terus ada konkan nasalis inferior memiliki fungsi untuk memperluas area permukaan rongga hidung sehingga udara bernapas yang masuk ke dalam rongga hidung dapat mengalami penghangatan dan pelembaban dengan lebih baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan telinga. Bagian telinga ya. Fungsi sebagai indera pendengaran, telinga akan menekawat suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak menganalisis suara tersebut. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi yang lain tidak kalah penting seperti menjaga keseimbangan tubuh kita. Ini daun telinga. Daun telinga melindungi bagian telinga yang lebih sensitif, terutama bagian telinga bagian dalam. Struktur kelokan pada tulang daun telinga dapat mencegah serangan masuk ke dalam telinga. Kemudian ada gendang telinga. Gendang telinga terletak di bagian dalam. Bertugas untuk mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara. Selain itu, gendang telinga juga berperan sebagai pelindung telinga tengah dari bakteri, air, dan benda asing lainnya. Kemudian ada membran timpani. Membran timpani ini sebuah corong yang berfungsi menerima getaran. Getaran suara kemudian membawanya ke fragmen tulang-tulang telinga bagian tengah. Terus ada tuba ekstrus untuk menyamarkan tekanan di dalam dan di luar telinga serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Telinga yang memiliki tekanan keseimbangan dan bebas dari cairan membantu gendang telinga bergetar dengan normal. Terus tiga tulang yaitu malleus, incus, dan stapes mengalirkan getaran ke laberin ke telinga dalam yang mengubah getaran menjadi sinyal saraf. Kemudian kanalis simiscularis adalah saluran setengah lingkaran. Tiga saluran berbeda yaitu kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini fungsi untuk menentukan
kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau pemutaran. Kemudian ada vestibular. Bagian penghubung antara kolea dan saluran ini terdiri dari sekula dan utricula. Kemudian tingkap oval atau fenestral atau adalah bukaan berselaput yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Getaran suara yang akan dihantar ke gendang telinga. Kemudian ada membran Reissner atau membran adalah sebuah selaput di dalam kornea dalam telinga. Dalam selaput ini memisahkan media dari skala bersama membran membentuk sebuah ruangan di kolea yang mengandung perilimfe yang penting sebagai mendukung fungsi organ. Yang terakhir ada sel rambut. Sel rambut ini ada di dalam telinga, menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lidah. Kemudian ada lidah, ini gambar lidah. Jumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Papil sirkumvalata berjumlah 10-12 dan terletak berderet di depan sirkus terminalis berdiameter 2 mm. Papilla fungiformis terbesar pada sisi dan apeks lidah berbentuk mirip jamur dan memiliki inti jaringan ikat vaskular yang memberikan warna kemerahan pada lidah. Jadi lidah ini yang dimaksud papillae fungiformis itu memberi warna pada lidah agak kemerahan. Kemudian ada papillae filiformis, sangat banyak dan menutupi 2-3 anterior lidah dan membentuk tonjolan kecil berbentuk kerucut dan berwarna keputihan. Bagian lidah 2-3 bagian anteriornya terdapat dalam mulut dan 1:3 posteriornya terdapat dalam faring. Lidah dibagi menjadi belahan kiri dan kanan oleh septum virus mendiam, lidah oleh nervus. Membran mukosa lidah dibagi menjadi anterior dan posterior oleh sulcus terminalis dan juga membagi lidah menjadi 2:3 anterior dan 1:3 posterior. Jadi ini tadi penjelasan tentang lidah. Kemudian saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu kulit. Fungsi kulit diantaranya ialah untuk proteksi atau benteng bagi trauma mekanis atau fisik, kimiawi, dan biologis. Pertahanan terdepan untuk melawan organisme, pencegahan dehidrasi, sekresi zat-zat yang tidak berguna. Lapisan kulit, lapisan epidermis. Epidermis nih ya, merupakan membran epitel yang tipis. Lapisan ini terdiri dari sel-sel epitel sukmosa yang berlapis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1. Substratum basale yaitu terdiri dari sel-sel berbentuk kuboid yang terletak pada lamina basalis yang menutupi dermis. Lapisan ini merupakan lapisan reproduksi di epidermis. Yang kedua, stratum spinosum. Lapisan ini terdiri dari 10 lapisan sel-sel yang terkait satu sama lain. Terus ada substratum granulosum. Sel-sel stratum
secara perlahan menjadi pipih bentuknya dan menjadi bagian dari stratum granulosum berisi granula-granula yang penuh dengan keratolion calon keratin. Kemudian ada stratum lucidum, hanya terdapat pada area telapak tangan dan kaki. Lapisan ini terletak di atas sternum granulosum, merupakan lapisan tipis seperti lilin. Terus ada juga stratum corneum, terdiri dari kurang lebih 20 lapisan sel-sel mati dengan berbagai tingkat. Setiap sel menjadi kantong keratin yang tipis. Bila terdorong sampai permukaan sel-sel akan mati membentuk lapisan. Ini menjadi proteksi tahan air. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis. Nah, lapisan dermis nih ya, itu terdiri dari jaringan ikat dan merupakan lapisan tebal terletak di bawah epidermis. Ketebalan rata-rata 1-2 mm, yang kurang lebih 3 mm terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Pada dermis terdapat pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Sel-sel pada dermis selalu dibasahi oleh cairan jaringan dermis yang merupakan membran tebal terdiri dari jaringan ikat. Di bawah dermis terdapat jaringan subkutan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, lapisan subkutan terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikat sering berisi jaringan lemak. Lapisan ini berfungsi untuk proteksi terdapat goncangan mekanis dan membentuk kontur tubuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.